Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Suprihanto Sasugiarto, Magister Hukum selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Latifatun Nikmah dengan NIM 21401087. Kemudian teman saya Ulil Mawadatur Rohmah dengan NIM 21401085. Kemudian ada Alvin Fitriani dengan NIM 21401091 akan menjelaskan materi tentang persaingan usaha. Terkait materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya tempat dan waktu saya persilahkan. Saya Ulil Mawadatur Rahma, NIM 214010 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai definisi persaingan usaha. Persaingan usaha merupakan persaingan antara pelaku usaha untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produknya. Dalam bidang ekonomi, salah satunya yaitu mengenai persaingan usaha. Secara singkatnya, dapat didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual dalam merebutkan pembeli dan pangsa pasar. Secara umum, dalam dunia bisnis terdapat dua jenis persaingan usaha. Yang pertama yaitu persaingan usaha secara sehat atau fair competition. Yang kedua yaitu persaingan usaha secara tidak sehat atau unfair competition. Persaingan usaha yang sehat atau fair competition adalah kompetisi yang terjadi antara perusahaan atau pembisnis yang berlangsung tanpa adanya tindakan kriminal. Persaingan ini mengedepankan etika bisnis para pebisnis saat berkompetensi. Sedangkan jenis persaingan usaha yang kedua yaitu persaingan usaha secara tidak sehat atau unfair competition, merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksinya atau memasarkan barang dan jasanya yang dilakukan dengan cara tidak jujur, bahkan melawan hukum dan dapat menghambat persaingan usaha dengan perusahaan lainnya. Berikutnya, mengenai manfaat persaingan usaha dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, persaingan membuat perusahaan untuk menekankan biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, persaingan membuat perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dan berinovasi. Yang ketiga, persaingan membuat terciptanya pelayanan yang lebih baik. Yang keempat, konsumen diuntungkan. Jadi intinya dari manfaat persaingan usaha ini, konsumen itu mendapatkan keuntungan dari persaingan antara perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan ini itu tujuan awalnya itu bagaimana cara mempengaruhi konsumennya tersebut. Yang kedua, dengan adanya persaingan usaha, produk-produk yang ada di pasar itu mendapatkan inovasi baru dari perusahaan-perusahaan. Karena ketika perusahaan tersebut ingin melakukan persaingan secara sehat, maka perusahaan tersebut harus pandai-pandai melihat kondisi pasar, apa yang sedang dibutuhkan pasar tersebut. Asas dan tujuan hukum persaingan usaha. Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar atau market ekonomi. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. 1. Asas hukum persaingan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah meletakkan asas atau prinsip yang mendasari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, sekaligus juga mendasari penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pasal tersebut secara konstitusional sejalan dengan ketentuan di dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian mengenai tujuan hukum persaingan. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah yang pertama adalah menjaga kepentingan umum dan menjaga efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan usaha yang kondusif melalui kesempatan usaha yang sama, yang hebat sehingga menjadi adanya kepastian
kesempatan, di mana kesempatan usaha yang sama sebagai pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Kemudian yang ketiga adalah mencegah praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat yang ditimbulkan dari pelaku usaha. Kemudian yang keempat yakni terciptanya aktivitas dan efisiensi dari persaingan usaha. Kemudian dari tujuan hukum persaingan tersebut muncullah sebuah norma dasar hukum persaingan usaha. Dari tujuan hukum persaingan tersebut kemudian muncullah sebuah norma dasar hukum persaingan usaha. Norma dasar hukum persaingan usaha itu dapat membantu mewujudkan struktur ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ekonomi itu diatur oleh kerjasama yang berdasarkan prinsip gotong royong, termasuk pikiran demokrasi ekonomi yang dimaksudkan ke dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar nomor 5 tahun 1999. Demokrasi ciri khasnya adalah diwujudkan semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat dan harus mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Pikiran pokok tersebut termuat dalam pasal 2 yang dikaitkan dengan huruf A dan menuju kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Demokrasi Ekonomi. Sekian dari presentasi kelompok 4, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.